سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Al-Baqarah. Sudah memasuki ayat 39. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ini ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Nabi Adam alaihissalam itu dibuang oleh Allah dari langit surga Tajribah ke Sarandib. Sarandib itu India satu. Kemudian yang kedua, Hawa itu dibuang oleh Allah ke Jeddah. Kemudian yang ketiga, Iblis itu ke Ailah. Ailah itu sebuah perkampungan yang ada di Urdun. Kemudian satu lagi ular. Ular itu ke Isfahan. Isfahan itu di Iran. Jadi 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu itu semua saya buang kalau kamu nanti patuh kepadaku, kata Allah. Ini tanpa ular. Ular karena tidak ada hukum taklifi sama ular. Kalau kalian tiga-tiga nanti patuh kepadaku, kalau kalian itu 2 patuh kepadaku, iblis nggak dianggap lagi. Kalau kalian 2 nanti, keturunan kalian dan keturunan kalian patuh kepadaku, maka kalian akan berada di dalam petunjukku, kata Allah. Ya. Sekarang kita lanjut ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini kata Syekh Tantawi, ayat ini masih berhubungan dengan yang mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Berarti kebalikannya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka jangan pernah takut dan gundah. Mafhum mukhalafahnya apa? Yang tidak pernah mengikuti petunjukku, dia dipenuhi dengan kegundahan dan ketakutan. Makanya orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, itu hatinya selalu dipenuhi dengan ketakutan. Dia takut bagaimana makan hari ini. Dia takut bagaimana keadaan dia besok. Dia takut bagaimana masa depan dia. Kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Allah mengatakan lagi, faman tabi'a hudaya. Hudaya di sini adalah Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka jangan pernah takut dan gundah. Ya. Maka kata Syekh Tantawi tadi, ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi di dalam tafsir Al-Wasit, Imam Tantawi mengatakan, hadhil ayat tata'allaqu bima qablahu. Ini terkait dengan ayat sebelumnya. Itulah ayat sebelumnya masalah petunjuk tadi. Walladzina kafaru. Kafir itu apa sebenarnya? Kafir itu kalau kita lihat secara bahasa, itu mengorek sesuatu setelah itu menutup kembali. Itu secara bahasa. Secara istilah, seorang yang sudah mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mau tahu terhadap kebenaran itu, ini kafir. Maknanya apa? Seorang yang sudah tahu Al-Quran sebagai petunjuk tidak mau mengikuti Al-Quran, itu namanya kafaru.
Ahlul kitab yang sudah tahu isi kitab, Yahudi dan Nasrani, tetapi tidak walam ya'mal biha. Dia tidak beramal terhadap apa yang diketahuinya dan dia menutup-nutupinya. Ini namanya kafar. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah Allah mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi orang-orang kafir itu dari siapa? Min ahlil kitab. Min itu min bayan. Sebagian mengatakan min li tab'id. Kalau min lil bayan, semua ahlul kitab yang menutup-nutupi dirinya mereka kafir. Maka kenapa sebagian ahlul kitab itu dipanggil dengan kafir? Mereka tahu isi Taurat, mereka tahu isi Injil, tetapi tidak mau tahu. Begitu juga orang Muslim kita, Pak. Dia tahu isi Al-Quran, dia tahu hukum salat itu wajib, dia tidak mau salat, maka dia tergolong juga kafara, kufur. Orang-orang yang seperti ini kata Allah, walladzina kafaru wa kadzabu, dia tidak hanya kufur, tidak hanya menutup-nutupi dirinya saja. Jadi menutup dirinya dari ini hukum haram, ini hukum ini wajib, dia tutup-tutupi dirinya. Wa kadzabu bi ayatina, bahkan dia itu mendustakan bi ayatina. Ini yang pertama maknanya Al-Qur'an. Dia mendustakan Al-Qur'an. Ini seperti Yahudi ketika dia melihat Al-Qur'an, apa kata dia? Nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebahagian, sebahagian lagi kami tidak yakin. Anda yakin kamu? Ini kalau yang lain yakin Isra Mi'raj, tak yakin kamu. Maka banyak ketika pada masa Rasulullah SAW selesai Isra Mi'raj, itu banyak orang yang kufur, banyak orang yang berpaling. Wa kadzabu bi ayatina. Jadi mereka itu mendustakan Al-Quran, tidak percaya, tidak yakin kepada Al-Quran, menolak yang ada dalam Al-Quran. Maka kita ini karena keterbatasan akal yang kita miliki, ketika kita membaca Al-Quran, ada sesuatu hal yang tidak masuk dalam akal kita, kita langsung saja mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh ya Allah. Kenapa kami dengar dan kami patuh? Karena akal kami belum bisa mencerna apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa tidak bisa? Al-Quran itu sifatnya ilmu kana, ilmu kain, ilmu yakunu. Jadi ada ilmu dulu, sejarah. Ada sejarah-sejarah dalam Al-Quran yang tidak masuk akal kita. Sehingga apa, arkeolog juga ketika melihat ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal ini. Tapi karena yang menceritakannya Al-Quran, sami'na wa ata'na. Al-Quran menceritakan masa depan. Bagaimana seorang ketika sakaratul maut, apa yang dihadapi ketika sakaratul maut, bagaimana di alam barzakh, bagaimana kenikmatan di dalam surga. Karena akal kita belum terjangkau ke situ. Jadi kita hanya percaya sami'na wa ata'na. Kami patuh dan kami taat ya Allah. Apapun itu ya Allah. Kapan ilmu kita itu akan menerimanya? Ketika kita itu ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Langsung kita lihat di mata kepala kita sendiri. Surga itu bagaimana? Nikmat surga itu bagaimana? Sehingga ada seorang yang digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia melihat air di dalam surga yang digambarkan dalam Al-Quran. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dulu dia cuma mendengar saja, tapi sekarang sudah menjadi ainul yakin, bahkan hakul yakin. Dia baru percaya tatkala dia melihat air, mata air tadi. Apa yang dia lakukan? Fasyariba wa ghtasala. Dia minum dan dia mandi dengan air itu. Ketika itu dia mengatakan, saya baru hakul yakin ya Allah. Yang sebelumnya cuma diberitahukan oleh Al-Quran, mata air itu sifatnya begini, air surga itu begini. Sekarang baru saya rasakan ya Allah. Saya mandi dan saya rasakan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bi ayatina, itu di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan bi ayatina, bi hujjatina, bi adillatina, hujah-hujah kami. Ketika Allah mengatakan saya ciptakan langit dan bumi dalam 7 tahapan, 7 periode, kita percaya saja sami'na wa ata'na. Saya ciptakan jin, saya ciptakan iblis, saya ciptakan manusia, kita percaya saja, walaupun kita tidak pernah melihat pertama sekali Nabi Adam diciptakan. Dan sejarawan pun tidak ada yang mencatat bagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika Zulaikha atau Ra'ila itu mengatakan kepada wanita-wanita yang diundangnya, yang kaki tangannya terpotong, semuanya terpotong. Apa kata dia?
Kalau dia tidak patuh kepada saya, ini Yusuf nggak patuh kepada saya, itu ucapan Zulaikha yang tidak dipotong-potong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya tidak pernah dipotong dan tidak pernah ditambah. Ucapan Zulaikha diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sehingga Imam di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan ini merupakan dalil kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dulu tidak ada sejarawan, tidak ada orang pakar sejarah yang mencatat omongan Zulaikha kecuali Al-Quran. Tidak ada yang mencatat. Siapa yang mencatat? Yang wanita tadi tidak ada, bukan sejarawan. Karena kejadian itu hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Jadi artinya Al-Quran mencatat setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu, termasuk dialognya Zulaikha dengan Yusuf alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini cuma bisa apa? Manusia cuma bisa ada nanti bagian arkeolog, kemudian apa namanya lagi? Kitab-kitab dahulu itu, manuskrip, dari situ saja dia kumpulkan. Dia lihat tulang belulang, dia cek ini tahun berapa. Cuma itu saja prediksinya. Tidak tahu bagaimana dialog kaum Samud dengan Nabi Saleh alaihissalam, tidak tahu, kecuali Al-Quranul Karim. Cuma lihat ada sejarawan yang mengatakan begini dialognya, tidak ada. Cuma kejadian dialog-dialog itu ada pada Bani Israel, sehingga namanya kisah cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat adalah cerita yang berkembang pada masa Bani Israel. Dulu ada seperti ini, dulu ada orang beribadah sekian, dulu ada orang beribadah begini. Itu cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel dikemas dalam bentuk namanya cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat, itulah cerita-cerita itu. Cerita Israiliyat itu ada dua. Ada cerita yang makbul, yang bisa diterima karena pengriwayatnya itu, yang ngomong itu orang-orang patuh dan taat kepada Allah. Ada yang kedua, itu mardud, ditolak ceritanya. Kenapa ditolak? Cerita ini Israiliyat ditolak kenapa? Kemungkinan dia jauh dari Allah, dia seorang pembohong. Mana contohnya? Ini juga contoh cerita Israiliyat. Ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika ada satu kelompok, ada satu pemahaman yang memahami kalau Nabi Idris alaihissalam sudah masuk ke dalam surga. Ini ada riwayatnya, tetapi riwayat ini mardud. Kenapa mardud? Yang meriwayatkan adalah seorang Yahudi. Yahudi kita sudah tahu, Yahudi itu pembangkang pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kita mau berpegang kepada pendapat beliau? Sehingga pendapat beliau mengatakan, Nabi Idris alaihissalam ketika minta kepada para malaikat, kalau kamu betul-betul malaikat, bawalah saya ke surga. Jangankan Nabi Idris malaikat tidak pernah masuk dalam surga. Malaikat tidak pernah masuk dalam surga. Kita bisa buktikan malaikat tidak pernah masuk dalam surga. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat ya tafakkat. Apa itu tafakkat? Untuk melihat-lihat saja, bukan masuk ke dalam. Dan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Maka bohong dan tidak benar kalau Nabi Idris alaihissalam itu berada di dalam surga. Nabi Idris mengatakan, tunggu, sendal saya tinggal. Ini ada dalam riwayat itu. Ketika beliau masuk, malaikat mengajak keluar, tak mau keluar lagi. Ya, ini riwayat Israiliyat yang mardud, yang ditolak. Kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Al-Baydawi, cerita tentang ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Jadi Imam At-Tabari juga mengatakan wa kadzabu bi ayatina, yang dia mendustakan tentang keesaanku, aku pemberi rezekinya, Pak. Karena sebagian nurut dia bertawakal pada diri dia sendiri, tidak bertawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal pada diri sendiri? Nyumuhan lun kerja lagi, itu orang tawakal pada diri dia sendiri. Kalau bukan gara-gara jabatan saya, maka itu tidak akan seperti itu. Dia bertawakal kepada diri dia sendiri, jabatan dia. Maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang bertawakal pada jabatannya, pada hartanya, pada dirinya, maka uruslah dirimu sendiri, kata Allah. Maka banyak orang yang bertawakal pada dirinya stres ya Pak. Bahkan stres, PNKB, mandum KJ tidak sesuai dengan targetnya, maka stres dia. Ada kalanya orang seperti ini ibadahnya makin menurun. Kenapa menurun? Allah haili lutumaya. Muntah lagi tetek tapi ya, ibadahnya menurun.
Kenapa? Dia bertawakal pada dirinya sendiri, dia percaya pada jabatannya, pada hartanya, pada dunia, dan tidak kurang percaya kepada Allah. Ini berarti Allah ini. Tetapi kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada saya, setiap dia melakukan sesuatu, bismillah, tawakal. Lu bertawakal, mau untung mau rugi, lu tawakal pada Allah. Karena dua-dua ini ada hubungannya dengan Allah. Ketika seorang rugi, berarti itu ada ini Allah juga di situ. Ketika dia untung, berarti ada juga di situ. Maka dia selalu bertawakal kepada Allah. Maka dia merasa kalau sakit itu pemberian Allah, sehat itu juga pemberian Allah. Jadi maka dia tawakal saja, apapun yang terjadi Allah. Maka Allah mengatakan kalau seorang bertawakal kepadaku, kata Allah, akan aku urus urusannya, akan aku bantu dia, kata Allah. Aku berikan jalan kepada dia. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini makna bi ayatina di dalam perspektif Imam At-Tabari, Pak. Jadi di situ hujjah, di situ dalil, al-adillah, ya Pak. Di situ wahdaniyah. Jadi keesaan Allah, Allah pemberi rezeki. Kita kurang percaya Allah, hana bati. Bani nak kerja rezeki gitu. Mau hana lo kerja hana peng. Nyo kerja hana peng, ya Pak. Kalau mau duit banyak kerja banyak-banyak. Kalau mau duit sedikit kerja sedikit. Ya, itu dalam prinsip manusia. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Maka mintalah sesuatu itu kepada pemberinya. Pemberi rezeki siapa? Allah. Mintalah kepada Allah. Ngapain minta kepada simpulan? Simpulan hanya perantara rezeki kita saja. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kita berasal dari Allah tapi melalui simpulan. Kita disembuhkan oleh Allah melalui perantara dokter ini. Ya, melalui dokter ini, melalui fulan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apabila kamu dapat rezeki dari simpulan, fa'taqid anna razik wallah. Yakinlah kamu rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah memberikan melalui simpulan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini bagaimana ini? Kalau sudah dia kafir, kemudian yang kedua, wa kadzabu bi ayatina. Dia mendustai Al-Qur'an. Sebenarnya cukup seorang dengan mendustai Al-Quran dia sudah masuk neraka. Cukup mendustai Al-Quran saja. Mana dalilnya? Ketika di penduduk surga, penduduk neraka ditanya oleh malaikat Jibril. Tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ketika penduduk neraka ditanya oleh penduduk surga, ma salakakum fi saqar? Kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Salah satunya adalah disebutkan di situ, qalu lam nakum minal musallin wa la nut'imul miskin. Kemudian yang ketiga, nakhudu ma'al khaidin. Nakhudu itu apa? Kami mengolok-olok Al-Quran. Hanya yakin ke Quran. Maka dengan tidak yakin kepada Al-Quran saja sudah cukup seorang itu untuk dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin saja kepada Al-Quran. Apa hubungannya dengan Allah? Ketika si fulan tidak yakin kepada Al-Quran, berarti tidak yakin kepada yang menciptakan diri dia sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika si fulan tidak yakin kepada Al-Quran, berarti tidak yakin kepada Allah secara wujud Allah, wahdaniyahnya. Dan tidak yakin kalau Allah itu asma Allah. Makanya seorang itu sudah cukup untuk masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang mendustai Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang tidak salat. Tidak ada orang yang bisa memberikan, termasuk Rasulullah sendiri, karena hadis ini dari Rasulullah sendiri. Rasulullah mengatakan pemberi syafaat itu 5, disebutkan di situ satu oleh Rasulullah. Tetapi mereka ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang tidak salat, orang krik, orang yang mengolok-olok Al-Quran, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah langsung mengklaim orang seperti ini, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Jadi makanya calon-calon penghuni neraka itu sudah nampak dia, Pak. Sudah nampak bagaimana ketika mau meninggal dunia. Jadi kenapa kita katakan mau meninggal dunia? Kenapa tidak dari hidupnya? Dari hidup tak bisa kita mengklaim dulu. Ketika seorang di dunia dia berbuat maksiat, belum tentu dia masuk neraka. Ketika seseorang dia patuh dan taat kepada Allah di dunia, belum tentu dia masuk surga. Ada hadis Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Di situ dikatakan, ada seseorang, dia itu kalau kita lihat dia bekerja untuk surga, ya Pak. Dia salat, dia beribadah,
dia baca Quran, dia puasa, ini sebulan ini. Ketika hidup dia itu tinggal sebentar lagi, ziraan, arti ziraan ini apa? Sebentar lagi dia meninggal dunia. Rupanya dia berbuat sesuatu amala ahli nar. Dia itu berbuat perbuatan penduduk neraka dan kemudian dia mati. Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, kata Rasulullah. Walaupun seumur hidupnya dia beribadah, pada akhirnya dia kufur kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita ini hukum Indonesia, kalau kita lihat kebaikan dia dulu, coba lihat kebaikan dulu. Allah tidak melihat lagi ke belakang. Allah melihat pada akhirnya bagaimana dia mati dalam keadaan kafir, berarti hanya betul ibadah dia yang kemarin pun tidak benar. Kalau kita di pengadilan, kita melihat ini dia sudah patuh taat kepada panggilan, kita potong saja masjidnya, tahanannya. Dulu 5 tahun jadi 2 tahun. Kenapa? Orangnya ini dulu tidak pernah mencuri, dulu tidak pernah begini, sekarang saja dia mencuri. Tapi dalam hukum Allah tidak. Akhirnya bagaimana dia? Dia berbuat maksiat, dia berbuat syirik kepada Allah, maka menghapus semua kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Maka kita berdoa kepada Allah. Ini kita belum tentu lagi, Pak. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terus berdoa, ibadahnya apa yang kurang Nabi Yusuf? Menyatakan dia katanya hanapa itu katanya ibadah katanya apa? Tapi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman. Matikan saya ya Allah dalam keadaan muslim. Arti muslim apa? Saya tunduk dan patuh waktu itu kepada perintahmu ya Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Ya. Nabi Yusuf berdoa lagi nya. Masa kita enggak berdoa seperti itu? Kita sudah yakin dengan ibadah kita. Nyo kunci surga kana yang mana perleyo li. Baka kunci surga nu haji kadua go, umrah go. Kemudian tahajud kata tabe, baca Quran diuro, salat duha tiap hari sudah cukup, belum tentu. Jadi artinya kita terus berdoa kepada Allah, Kemudian yang kedua, ada orang kata Rasulullah, dia melakukan perbuatan amalan ahli nar, perbuatan yang dilakukan oleh penduduk neraka. Dia membangkang, dia buat maksiat, dia mencuri dan lain sebagainya. Ketika kehidupan dia itu tinggal hanya satu hasta lagi, waktu itu rupanya bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat, setelah itu dimasukkan dia ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kejahatan dia dulu. Oh, jaman jahatan, potong masa tahanan. Oh, potong ini. Nikmat sebenarnya segini, gara-gara jahat banyak sekali, kurangi. Ya, tidak. Jadi dilihatnya terakhir, Pak. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka, kecuali nanti diberikan syafaat diberikan izin untuk memberikan syafaat, atau bahkan Allah mengizinkan dia sendiri untuk bisa keluar. Kalau tidak bisa. Bagaimana khalidun di sini? Ada dalam sebuah hadis diungkapkan begini. Seorang yang berada di dalam neraka la yamutuna wa la yahyaun. Dia tidak mati dan tidak hidup. Bayangkan saja orang tidak mati dan tidak hidup. Kalau mati bisa beristirahat, KB. Kalau hidup dia bisa menikmati hidup. Ini hidup tidak, mati pun tidak. Kenikmatan pun tidak ada. Kemudian ketenangan pun tidak ada. Sebagian penafsir mengatakan, ini kalimat la yamutuna fiha wa la yahyaun, mereka tidak hidup dan tidak mati. Itu sebuah gambaran apa? La nauma, tidak bisa tidur mereka. Biasanya kita kan bisa istirahat, Pak, tidur sebentar. Ini tidur pun tidak bisa. Itu gambaran la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Kita katakan hidup, dia bukan seperti orang hidup. Kita katakan mati, dia itu bukan orang mati, juga bisa hidup, ya, Pak. Ini seperti orang ketika sakaratul maut, Pak. Sakaratul maut itu antara hidup dan mati, itu, Pak. Yang setengah-tengah, ya, nih, Pak. Kita katakan hidup, dia tidak hidup. Kita katakan mati, dia juga belum mati. Ini ketika seorang sakaratul maut, mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam tafsir Baitawi, apa kata beliau? Walladzina kadzdzabu bi ayatina. Itu kita kembali ke belakang sedikit, Pak.
Itu al-ayat al-munazzalah. Ayat munazzalah apa? Ini calon penghuni neraka yang mereka itu mendustai ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa itu? Al-Qur'an, termasuk suhuf Ibrahim, termasuk Taurat, termasuk Injil. Termasuk satu lagi Zabur 5. Bagaimana kita beriman kepada Taurat? Kita melihat saja tidak. Bagaimana beriman kepada suhuf Ibrahim? Kita melihat saja tidak. Nanti kita takutkan akan masuk ke dalam kelompok ini, ashabun nar. Ya. Maka penafsir mengatakan di sini, al-imanu bil kutub al-munazzalah, seperti apa? Beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, imanan ijmalian. Kita beriman secara ijmali. Ijmali bagaimana? Kita yakin Taurat itu yang diturunkan Allah. Kita yakin suhuf Ibrahim itu yang diturunkan Allah, walaupun kita tidak pernah mengenal suhuf Ibrahim. Kita yakin Injil itu diturunkan oleh Allah, walaupun setelah ditahrif. Tahrif itu dirubah-rubah, diotak-atik oleh orang-orang Nasrani. Diotak-atik Taurat itu oleh orang-orang Yahudi. Karena kalau bukan Yahudi, nak mau mereka mengotak-atik. Bani Israel tidak ada yang mengotak-atik. Yang mengotak-atik itu Yahudi sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kita jangan salah memahami ayat ini. Sebagian orang memahami ayat ini untuk Bani Israel saja. Ini Bani Israel mewakili kelompok-kelompok yang diajak oleh Allah dalam ayat ini. Itu mewakili siapa? Bani Israel. Kenapa Bani Israel yang mewakili? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, saya lebihkan kamu dibandingkan orang-orang lain. Tetapi tatkala mereka membangkang kepada Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jadi seperti Yahudi dan jangan jadi seperti Nasrani. Siapa Yahudi dan Nasrani? Mereka adalah turunan Bani Israel. Yahudi turunan Bani Israel, Nasrani juga keturunan Bani Israel. Yang berbuat masalah juga mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak Bani Israel, orang-orang yang taat. Ya, orang taat yang gepakat li Allah, orang-orang taat, bukan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani hendak perlu pakat ni. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, kamu ingat-ingat nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ini di sini disebutkan dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Najakum min Fir'aun. Yang pertama diselamatkan dari Fir'aun. Sudah lama sekali Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Dan Bani Israel itu bukan keturunan Mesir. Mesir itu apa? Suku Kipti, bukan Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ke Mesir untuk apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel. Mengambil kembali Bani Israel dari Mesir untuk menuju Asia, menuju Palestina. Pertanyaannya, Yahudi pernah bertanya ke Rasulullah, ya Muhammad, dari mana Yakub kok bisa berada di Mesir? Padahal Yakub itu keturunan berasal dari Palestina, berasal dari Kanaan. Dari mana kok bisa ke sana? Maka diceritakanlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya pertama sekali mereka ke sana gara-gara Nabi Yusuf mengatakan, "Wa'tuni bi ahlikum ajma'in." Datangkan seluruh keluarga-keluarga kemari ke Mesir. Akhirnya mereka berangkat dari Kanaan atau dari Yordania, ya bukan Palestina, Yordania itu menuju Mesir. Disitulah berkembang Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kembalikan semua Bani Israel kemari. Tugasmu itu yang pertama. Yang kedua, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu mendakwahi Fir'aun supaya jangan seperti itu. Jangan mengakui dia sebagai seorang Tuhan. Itu tidak benar itu. Tugas kamu dua saja. Jadi makanya yang berhasil itu tugas Nabi Musa satu saja yang berhasil. Yang kedua tidak berhasil. Untuk mengajak Fir'aun itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apa nikmat Allah kepada Bani Israel? Nikmat Allah kepada Bani Israel, ja'ala minhumul anbiya war rusul wa anzala alaihimul kitab. Nikmat kepada Bani Israel itu,
Allah Subhanahu wa taala itu memperbanyak dari Bani Israel menjadi nabi dan rasul. Kalau kita lihat 25 nabi rasul, itu hampir 16 orang nabi itu berasal dari Bani Israel. Maka Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Nabi Ismail bukan Bani Israel. Nabi Ibrahim bukan Bani Israel. Nabi Saleh bukan Bani Israel. Nabi Hud bukan Bani Israel. Nabi Adam bukan Bani Israel. Kemudian Nabi Idris bukan Bani Israel. Yang lain itu Bani Israel semuanya. Dari keturunan Nabi Ishak yang kamu lahir. Bahkan Nabi Ishak sendiri bukan Bani Israel. Nabi Ishak bukan Bani Israel. Anak Nabi Ishak, Nabi Yakub, nah ini baru Israel yang mulai. Keturunannya itu baru Bani Israel. Jadi hampir 16 orang nabi dan rasul itu berasal dari Bani Israel. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Artinya apa? Menyuruh kita untuk mengingat saja. Kita mengingat. Untuk berzikir. Maka zikir itu apa yang dimaksud zikir? Bersyukur. Ya. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam, ini cerita ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ bab syukur, bab asyukur. Nabi Musa alaihissalam ketika ketemu dengan Allah, apa kata Nabi Musa alaihissalam? A'taitani kulla syai'in, ya nampak. A'taitana kulla syai'in fa kaifa nashkuru bika. Engkau memberikan kami segalanya ya Allah. Engkau selamatkan kami, engkau berikan makanan, engkau berikan ini, berikan itu, semua engkau berikan kepada kami. Kaifa nashkuru bika. Bagaimana kami bersyukur kepadamu? Bagaimana cara kami mengingatmu? Ya, maka bersyukur itu dalam satu perspektif tafsir itu mengatakan adzikru huwa syukru. Asyukru huwa dzikru. Maka ketika seorang berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, berarti dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat, diberikan roh dan lain sebagainya. Ketika seorang bersyukur kepada Allah, berarti dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah minta apa? Ya Bani Israil adzkuru, ya Nabi Musa bertanya kepada Allah. Fa kaifa nashkuru bika? Bagaimana cara kami bersyukur ya Allah? Apakah harus beribadah sebanyak-banyaknya? Ini kita dapat rezeki hari ini. Kita beribadah sebanyak-banyaknya, apakah itu? Atau kita bersedekah sebanyak-banyaknya? Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, apa yang harus kalian lakukan begini, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal 'abda ya'rifu anna ni'mata minni faqad syakara. Seorang hamba dia tahu nikmat itu berasal dariku, kata Allah, dia sudah bersyukur. Itu saja kata Allah. Nak minta muluk-muluk, Pak. Allah memberikan rezeki, kita yakin rezeki ini berasal dari Allah, itu sudah bersyukur. Nak mesti kita ibadahnya banyak sekali, tidak mesti. Itu saja dulu. Sekarang masalahnya itu saja, tidak apalagi yang lain memang. Yang penting hanan. Ketika seorang petani mendapatkan hasil panen yang bagus, apa kata petani itu? Ini kan gara-gara pupuk saya ini. Ini kan gara-gara pengairan yang saya lakukan. Dari inan mentang hana bersyukur kepada Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dia bersyukur, Pak. Dia mengakui, Pak. Dia teringat kepada Allah. Maka Allah mengatakan faqad syakara. Dia sudah bersyukur kepadaku. Enggak perlu dia ibadah banyak, enggak perlu ini. Dengan mengingat saja dia sudah bersyukur. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa aufu bi ahdi. Ini ada tiga di sini, tiga perintah. Yang pertama, ingatlah kepadaku, kata Allah. Ingatlah kepada siapapun kamu, kata Allah. Yang saya berikan nikmat, teringatlah kepadaku. Nikmat itu berasal dariku. Yang kedua, wa aufu bi ahdi. Kamu tepati janji aufu bi ahdi. Kamu tepati janjimu denganku, kata Allah. Ufi bi ahdikum. Ini jumlah timbal balik ini, Pak. Timbal balik. Kalau kamu lakukan ini, akan saya lakukan ini, kata Allah. Kalau kamu itu menepati janjimu, saya akan menepati janjiku, kata Allah. Apa janji kita dengan Allah? Kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itu janji kita dengan Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi waktu tidak diturunkan hujan, kamu pepek pada yang apa? Bahkan anak kamu hujan, bahkan anak. Kita sudah berjanji tadi. Segala sesuatu semuanya berada dalam kontrolan Allah. Kita sudah berjanji dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Engkau. Wate udah keputusan ya Allah, kamu ngene ya Allah. Jadi kita sudah berjanji hidup saya karena Engkau ya Allah.
Mati saya pun saya ridha ya Allah karena Engkau yang mematikan saya. Rezeki ini juga saya ridha ya Allah karena Engkau memberikan rezeki. Tapi waktu rezeki hendak juga pepek benar. Maka ini jumlah ini wa aufu bi ahdi. Kamu tepati janjimu dulu kata Allah. Kamu tepati janjimu. Kamu akan beribadah kepadaku. Saya akan tepati janji saya kata Allah akan memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan. Aku berikan kepadamu makhraja, jalan keluar. Makanya kenapa seorang dia sudah berdoa, sudah berbuat tapi tidak pernah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendak ngejok jalan keluar oleh Allah. Karena dia itu masih melakukan maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluar enggak pernah diberikan oleh Allah. Allah akan berikan syarat, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu mau jalan keluar, bertakwalah dulu kepadaku. Taatlah kepadaku kata Allah. Bagaimana taat kepadaku? Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Ini kita perintah kita jalankan, larangan pun kita jalankan. Ya, Pak. Temayang, korupsi lagi. Tahajud, kegegau lagi. Kemudian apa? Haji, umrah terus. Pak. Tetapi apa? Menyakiti selalu perasaan orang lain. Demenak lagi, Pak. Bagaimana mau diberikan jalan keluar oleh Allah kalau seperti ini? Kalau mau diberikan jalan keluar, mayattaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Patuhlah kepada perintahnya. Ini yang paling simpel, Pak. Tinggalkan yang dilarang. Itu saja dua lakukan, Pak. Kadang ada orang apa? Dia meninggalkan maksiat han mulu. Lunyo han, cok atagok han, korupsi han, tekan macam-macam han. Temayang pihan, Pak. Salah juga tidak, Pak. Salah nah dengku, temayang haji. Akibat caranya jalan keluar oleh Allah. Atau dia melakukan ibadah, dia salat, dia puasa, tapi dia menak kau mendang, Pak. Dia menak kau, ibu kau, nyana, Pak. Montalimi kau, bagaimana mau jalan keluar? Maka kalau ingin diberikan jalan keluar oleh Allah, coba lakukan. Akan ada muncul keajaiban pada diri kita. Dengan syarat, lakukanlah dua hal ini. Kita patuh kepada perintah Allah, kita salat. Ketika mau khibah orang lain nagiu, hana berarti lon ya hana kerja khibah. Ketika ingin mencuri, pejit atau mencuri, oh hanji Allah menghanji, kita tinggalkan, Pak. Coba lihat, akan ada keajaiban pada diri kita. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba katruk rezeki, tiba-tiba kabino, tiba-tiba kabino. Itu masih di dunia. Belum lagi ketika meninggal dunia, diberikan lagi nikmat oleh Allah. Belum lagi ketika di alam barzakh. Belum lagi ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Belum lagi ketika nanti berada di dalam surga. Karena begini, rahmat Allah itu dalam sebuah hadis, rahmat Allah kan ada 100-nya memang. Yang turun ke dunia ini cuma satu rahmat itu. Satu. Bahkan Rasulullah mencontohkan, seorang ibu dia cinta sekali kepada anaknya. Tidak ada ibu yang tidak cinta kepada anak. Itu adalah bahagian daripada satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala begitu juga memberikan rezeki kepada kita, memberikan jalan keluar. Itu baru satu rahmat. Ketika kita meninggal, kita akan merasai 99 rahmat Allah yang belum diberikan kepada kita. Ya, beryakin katanya Bapak. Ketika dibangkitkan begitu juga. Dari ketika kita berpisah dengan roh dan disatukan lagi dengan roh, itu 99 rahmat sudah mulai, Pak, sudah mulai datang kepada kita. Maka dilengkapkan di mana ketika seorang masuk ke dalam surga, rahmat itu akan diberikan semuanya oleh Allah. Ini di dunia baru sedikit. Seorang ibu sayang kepada anaknya, itu bagian rahmat Allah, baru satu rahmat Allah. Ya. Kita itu sayang tak kala anak yatim, anak fakir miskin, itu baru bagian satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita, baru bagian satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. 99 akan kita lihat nanti. Ya. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga itu kita cukupkan terus. Wa iyaya farhabun. Kamu takutnya harus kepadaku saja kata Allah. Be'ya ke orang lain, kepuya orang lain. Jangankan ke manusia, maka iblis be'ya. Iblis be'ya, syaitan be'ya, malaikat be'ya, jin be'ya. Kenapa jin be'ya? Kenapa iblis be'ya? Iblis saja takut kepadaku kata Allah. Iblis saja takut kepada Allah. Masa kita takut kepada iblis? Makanya iblis tidak bisa macam-macam dengan kita, kecuali dia minta izin dulu kepada Allah. Ada kata kunci iblis. Iblis ketika ingin berbuat maksiat dia minta izin dulu kepada Allah. Ya, apa kalimatnya? Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, netulung peizin lu ya Allah. Lun bejak pejih di bulan. Saya ingin mencelakai sebulan. Boleh ya Allah? Allah mengatakan tidak boleh. Dia hambaku yang patuh dan taat. Kalau di bulan, jin hana buku neja yang ngendro. Ngen. Hana boleh lagi itu jin hana pu ngendro ya Pak. Itu mayang kan taputan. Hana neja ju ganggu ju ngendro ya. Tapi kalau orang-orang yang beribadah tidak sembarangan diberikan izin oleh Allah. Makanya ketika Nabi Ayub alaihissalam itu iblis mendatangi Allah, ya Allah,
Itu Nabi Ayub itu dia hebat ibadahnya karena hana sakit ni. Nabi izin dong sakit je. Nabi izin dong. Akhirnya apa? Diizinkan oleh Allah. Ya, nama. Diizinkan oleh Allah sakit selama 17 tahun lamanya. 17 tahun. Tetapi apa? Tidak merubah juga. Tidak merubah juga ibadah Nabi Ayub alaihissalam. Kita nyoba takik tiuro ka menurun aja. Hana temayang li. Awai temayangnya tahajud temayang, anli kata takik lu pada temayang lu. Ya. Kau hana tahajud hana apa hana takik je. Lu lu tahajud takik tapi takik. Hana temayang li. Ya, nama. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya takut itu hanya kepadaku kata Allah. Tak bisa kepada malaikat, tak bisa macam-macam dengan kita. Malaikat pemberi rezeki, malaikat Mikail, kabengeh ni katanya, tak bisa macam-macam dia. Nyo tipulannya kalau ke apa? Rezeki hana lunjuk orangnya, tak bisa. Kecuali harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya takutlah kepada yang ditakuti oleh makhluk-makhluk itu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanya dengan Allah? Ya, ni diberikan konsep oleh Imam Ghazali. Kenalilah Allah. Bagaimana kenali Allah? Lakukan penelitian dengan otakmu. Lakukan pendekatan dengan hatimu. Kita melihat enggak mungkin langit terjadi begitu saja tanpa pencipta. Ya. Bacalah Al-Quran untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bacalah hadis untuk mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan, "Ba'da ma'rifatika," setelah kamu mengenal, faqtarib minhu, dekatilah. Ya, nampak. Dekatilah Allah. Kita mengenal Allah melalui apa? Melalui salat. Setelah kita mengenal, maka kontinulah dalam beribadah salat. Be abe taturi dia hana temayang ni. Bersedekahlah kamu, bayar zakatlah kamu, berbuatlah kebaikan. Satu. Yang kedua, fa'tarifi syayatin. Kenalilah syaitan-syaitan itu. Setelah kamu mengenal syaitan, dari mana kita mengenal syaitan? Melalui Al-Quran. Kita baca Al-Quran. So syaitan sebenarnya. Siapa syaitan itu? Ya katanya mendro dan taturi, syaitan dan taturi. Jangankan syaitan mendro dan taturi katanya. So droh dan taturi. Kalau orang tidak pernah mengenal dirinya, jangan pernah harap dia akan mengenal siapa itu syaitan. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang sudah mengenal dirinya, dia akan tahu penciptanya. Dia akan tahu syaitan yang terus menggoda dia. Dari mana dia mengenal diri? Salatlah. Urung yang temayang adalah bukti seorang itu ingin mengenal dirinya sendiri. Maka lama-lama dia akan tahu siapa dirinya. Orang yang berzikir, orang yang bersedekah, orang yang bayar zakat. Dia lama-lama akan mengenal dirinya. Kenapa? Semua perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan untuk menguatkan hati semua. Bersedekah untuk membersihkan hati. Salat menenangkan jiwa. Zakat begitu juga membersihkan hati. Ya. Makanya yang ditakuti itu cuma Allah. Jangan ditakuti yang lain. Nah, ini 3 pesan. Saya rasa cukup. Jam 7 kurang 15 sudah. Saya minta maaf mungkin ada sebagian terganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.